Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku yang berada di kelas 12 OTKP, kemudian AKL, dan kelas 12 TP1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam daring mata pelajaran BK yang pagi hari ini tema yang akan kita bahas atau kita diskusikan adalah mau kemana setelah lulus SMK atau MAK. Nah, materi ini sengaja saya berikan menjadi materi awal mengingat teman-teman sudah berada di kelas 12 sehingga ini menjadi penting untuk pengetahuan teman-teman setelah nanti teman-teman kelas 12 lulus ini kalian mau kemana. Ini harus kalian pertimbangkan. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar teman-teman dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMK atau MAK serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Nah, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Nah, persepsinya adalah sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK atau MAK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMK atau MAK, mau kemana? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesai studi. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya bisa studi lanjut atau kuliah, baik di program D1, D2, D3, ataupun S1. Kursus ataupun pelatihan, bekerja di dalam ataupun di luar negeri, menjadi pengusaha muda, atau bahkan berkeluarga. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa kalian pilih setelah nanti kalian lulus dari SMK. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Pernah gak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran buat apa kuliah, gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi, dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya.
Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja, tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pengalaman saya sekarang sedang kuliah. Namun, saya kuliah sambil kerja menjadi driver Gojek. Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi hiduplah mandiri. Salam sukses untuk kalian semua. Ya oke, itu tadi video sedikit inspirasi atau sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman yang saat ini sedang di kelas 12 dan kebingungan setelah lulus SMK kalian mau kemana. Oke, setelah kalian menonton video tadi, mari kita masuk pada slide berikutnya. Nah, setelah lulus SMK atau MAK mau kemana ya? Nah, di SMK, setelah lulus SMK kalian bisa memilih dua jalur. Satu, kuliah di perguruan tinggi, di mana itu nanti ada beberapa disiplin ilmu yang bisa kalian pelajari, baik itu ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, sospol, pertanian, kesehatan, dan ilmu yang lainnya. Baru kemudian ketika setelah kalian lulus dari kuliah, kalian masuk dalam dunia kerja atau dunia usaha. Kemudian berlanjut pada jenjang karir kalian. Kemudian kalau tidak bisa kuliah, nah kalian bisa langsung nih ketika sudah lulus SMK, kalian bisa langsung bekerja atau berwirausaha. Apalagi ketika di SMK, kalian sudah dibekali oleh keterampilan yang semoga itu sesuai dengan bakat kalian maksudnya. Kemudian setelah bekerja, kalian bisa meningkatkan kompetensi kalian melalui kursus atau pelatihan. Kemudian baru memasuki dunia kerja ataupun dunia usaha, setelah itu silahkan berkarir. Nah, beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Nah, ini biasanya pertanyaannya seperti ini. Apa program studinya yang diminati? Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Di mana universitas, institut, atau sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang ada program studi yang diminati. Kemudian bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terlebih dahulu atau kalian renungkan dahulu sebelum kalian mau lanjut kuliah. Kemudian pertanyaan kalau mau mengikuti bimbel atau kursus atau training, program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus, atau training? Bagaimana prospek masa depannya? Di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel atau kursus atau training? Lalu kemudian kalau kalian mau masuk dalam dunia kerja, pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya di mana sumber informasi kerja, bagaimana cara merespon informasi kerja, kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, kemudian apa kiat sukses masuk dunia kerja, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian tanyakan ke orang-orang yang kalian percaya yang bisa menjawab, ataupun
kalian bisa berkonsultasi langsung dengan saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita atur jadwalnya untuk sesi pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kemudian bagi kalian yang ingin lanjut dalam perguruan tinggi, ini yang harus kalian coba resapi juga itu. Mengapa harus studi lanjut? Satu, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda yang lebih baik. Dua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Empat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan suatu proses menuju kesuksesan. Lima, untuk memperoleh kecukupan uang, baik dengan cara Anda bekerja ataupun berwira swasta. 6. Aktualisasi di masyarakat. 7. Memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau bahkan lebih tinggi dari Anda. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk studi lanjut atau bagi kalian yang ingin kuliah. Yang pertama, lihatlah dulu status akreditasi perguruan tinggi yang akan kalian masuki. Dua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Karena biasanya untuk jalur masuknya beda-beda. Bentuk perguruan tinggi pun beda-beda. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa baru. Ada perguruan tinggi yang melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru lewat cara one day service atau SNPTN atau SBMPTN. Itu pun ada. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Nah, biasanya ini seperti STAN, kemudian perguruan tinggi Akpol, kemudian Akmil. Biasanya seperti itu. Yang kelima, hal penting untuk Anda ketahui, ketika kalian ingin melanjutkan studi, maka teman-teman harus fokus pada keinginan primer. Tujuan kalian fokus keinginan primer ini maksudnya tujuan kalian untuk lanjut studi itu apa? Tujuan kalian untuk kuliah itu apa itu? Kemudian fokus pada bakat, kemudian fokus pada penjurusan bidang, fokus pada kemampuan. Jangan sampai teman-teman kuliah hanya karena satu gengsi, yang kedua ikut temannya, atau yang ketiga kalian kuliah biar tidak eh, biar ini apa bisa jalan-jalan ke luar daerah. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kalian. Tuh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perguruan tinggi. Tadi ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, ada politeknik. Nah, dari 5 ini sebenarnya berbeda-beda. Misal, universitas itu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam beberapa fakultas. Kemudian ini berbeda dengan sekolah tinggi misalnya. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional hanya dalam satu lingkup disiplin ilmu atau ilmu tertentu. Jadi kalau di dalam universitas itu ada beberapa disiplin ilmu yang kemudian ada di sana, kemudian itu dinamakan sebuah universitas. Tapi kalau di sekolah tinggi ini, dia hanya berfokus pada satu lingkup disiplin ilmu, misal kesehatan. Maka kita pernah dengar yang namanya STIKAS atau Sekolah Tinggi Kesehatan. Nah, jadi teman-teman harus memahami bentuk-bentuk perguruan tinggi terlebih dahulu. Nah, kemudian ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik, biasanya pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau pengembangan dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan hidup kalian. Itu kalau kalian mau di pendidikan akademik seperti di universitas,